Perpol 6 2023 ini merupakan revisi dari Perpol 8 yang belum terdaftar itu nanti harus mengaktifkan kepesertaannya. Impres 1 tersebut, Presiden menginstruksikan kepada 30 kementerian SKCK. Nah, kalau dilihat dari alurnya gitu Bu, alurnya kira-kira ada yang berubah nggak Bu? Kalau kita mau... Halo, saya Rosi, selamat datang di TPS Tangerang Podcast Series. Sobat JKN udah pada tahu belum kalau akhir-akhir ini tuh kita sering dengar kalau dalam pembuatan SKCK itu salah satu syaratnya harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN aktif. Nah, itu sebenarnya sudah pernah diatur dalam Perpol nomor 6 tahun 2023. Nah, di episode TPS hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas terkait dengan Perpol 6 tahun 2023 yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan tentunya hari ini saya sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dan juga sudah expert di bidangnya yang hadir untuk ngobrol-ngobrol nih sama kita, memberi informasi lebih kepada Sobat JKN terkait dengan hal tersebut. Sudah hadir bersama saya hari ini Bu Dia selaku Kepala Bagian Kepesertaan. Halo Ibu, selamat siang. Halo Mbak Oci Gimana dan kabarnya, juga Sobat JKN ya sebutannya ya. Sobat JKN, ya. Halo Sobat JKN, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Baik, siap. Nah Bu, tadi saya di awal tuh sempat singgung soal pembuatan SKCK ya Bu ya di kepolisian. Karena akhir-akhir ini saya dengar nih dari teman-teman yang mau ngelamar kerjaan kan biasanya buat SKCK nih Bu. Nah ternyata mereka itu diminta salah satunya melampirkan kepesertaan JKN aktif. Nah itu sebenarnya peraturannya itu seperti apa sih Bu, tentang apa sih untuk yang Perpol nomor 6 tahun 2023 itu? Oke, jadi Perpol 6 2023 ini merupakan revisi dari Perpol 18 tahun 2014 tentang penerbitan SKCK Mbak. Jadi Perpol 6 2023 salah satu revisinya adalah pada ketentuan administrasi bagaimana untuk pengajuan SKCK. Nah, salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi pemohon ini adalah tanda bukti kepesertaan JKN aktif bagi si pemohon. Jadi nanti ketika ada pengajuan dari pemohon ditemukan misalkan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia ataupun warga negara asing yang minimal bekerja di Indonesia paling tidak selama 6 bulan yang kepesertaannya tidak aktif ataupun yang belum terdaftar itu nanti harus mengaktifkan kepesertaannya atau harus terdaftar dalam kepesertaan JKN gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya peraturan ini tuh udah lama ya Bu, 2014, tapi untuk kepesertaan JKN-nya sendiri itu ada yang baru ditambahkan di Perpol iya, ini betul. ya Bu ya? Ada salah satu syarat tadi ya, syarat administratif yang harus dipenuhi tadi. Oke, nah kalau kita lihat dari sebenarnya tujuan dari Perpol 6 ini itu menjadikan JKN sebagai salah satu syarat pembuatan SKCK. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih Bu? Kepesertaan JKN aktif itu dijadiin salah satu syarat? Jadi tentunya ini adalah salah satu komitmen dari pemerintah bagaimana memastikan masyarakat Indonesia itu memiliki jaminan kesehatan yang layak. Dan memang sudah terbukti bahwa JKN ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga dengan adanya implementasi Perpol 6 tahun 2023, ini adalah sejalan dengan Inpres 1 tahun 2022, di mana pada Inpres 1 tersebut Presiden menginstruksikan kepada 30 kementerian lembaga, salah satunya adalah kepada Kepolisian RI untuk ikut juga dalam rangka untuk optimalisasi program jaminan kesehatan nasional gitu. Oke, berarti sebenarnya itu udah inline dengan sebelumnya Inpres itu ya Bu Ya, instruksi betul. dari Presiden ya Bu ya. Oke, jadi sebenarnya menjadikan kepesertaan JKN aktif itu sebagai salah satu syarat pembuatan SKCK tujuannya tentu baik dan penting juga buat masyarakat pastinya ya Bu ya. baik untuk masyarakat, betul. Iya. Nah, kalau gitu itu kan aturannya ada yang baru ya Bu ya. Ada istilahnya ada hal yang ditambahkan dalam pengurusan SKCK. Nah, kalau dilihat dari alurnya gitu Bu, alurnya kira-kira ada yang berubah nggak Bu? Kalau kita mau teman-teman Sobat JKN ini misalnya ada yang mau bikin SKCK, alurnya di kepolisian nanti ada yang berubah nggak? Ya, jadi Sobat JKN semuanya pada dasarnya untuk alur mekanismenya adalah sama ya, hanya saja pada tahap penyerahan berkas itu harus ada menyerahkan bukti screenshot keaktifan program jaminan kesehatan nasional. Jadi
di proses awal tadi ya, salah satu syaratnya itu yang harus dilampirkan oleh Screenshot aja? betul Oh, screenshotnya, oke. terdaftar JKN atau belum, kemudian kalau sudah terdaftar statusnya seperti apa, seperti Oke. itu. Dan itu tadi nanti dari status keaktifan yang screenshot tadi pada proses verifikasi akan dicek kembali oleh teman-teman dari petugas penerbit SKCK apakah betul, misalkan apakah dia aktif, tidak aktif, ataupun tidak aktif karena premi ataupun tidak aktif karena perlu reaktivasi kembali gitu ya. Nah, bagi pemohon yang JKN-nya nonaktif atau belum terdaftar, maka pemohon nanti akan diarahkan untuk melakukan tindak lanjut pendaftaran atau pengaktifan kepesertaan pada tahap akhir pengecekan atau pada tahap akhir pencetakan dan juga penyerahan SKCK. Nanti petugas akan memastikan kembali kepesertaan JKN-nya itu sudah aktif gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Bu. Tadi Ibu bilang kan berarti ketika kita mau datang ke kepolisian mau bikin SKCK, berarti Sobat JKN ini harus memastikan dulu JKN-nya aktif atau tidak. Nah, kalau misalnya mereka datang, ternyata pas dilihat nggak aktif nih kepesertaannya. Nah, itu bagaimana Bu? Ya, pastinya ini banyak terjadi juga ya ketika ada pengurusan penerbitan SKCK ternyata status JKN-nya tidak aktif. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, saat verifikasi berkas SKCK ternyata tidak aktif, maka pemohon SKCK tetap lanjut ke proses penerbitan SKCK. Akan tetapi, nanti pada tahap pencetakan SKCK, pemohon tersebut harus menunjukkan bukti bayar pelunasan JKN atau bukti mengikuti cicilan iuran JKN apabila pemohon itu tidak aktif karena dia menunggak gitu. Atau ketika dia tidak aktif atau misalkan dia memang belum terdaftar, maka nanti si pemohon harus menunjukkan virtual account pendaftaran JKN. Oh, oke. Berarti buat teman-teman yang ketika datang misalnya ternyata JKN-nya belum aktif gitu ya Bu, atau sudah punya sebenarnya tapi non aktif gitu ya Bu. Prosesnya bisa tetap dilakukan, cuma pas pencetakannya gitu. Betul, ya, pas tahap akhir pencetakan dan penyerahan nanti petugas akan memverifikasi kembali dan meminta dari si pemohon untuk menunjukkan gitu. Oke, siap. Kalau misalnya gini Bu, kita kan namanya pengurusan SKCK ya, kalau bisa sih lengkap berkas dari awal tuh lebih pasti baik gitu ya, biar sedia paling sebelum hujan ibaratnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Sobat JKN nih pengen tahu Bu, sebelum berangkat ke kepolisian, kan sekarang udah nonton nih podcast kita, obrolan kita hari ini, terus udah tahu, oh ternyata besok kalau mau ngurus SKCK harus aktif dulu nih kepesertaannya. Nah, mereka untuk, ada nggak sih Bu platform atau istilahnya tempat buat mereka untuk mengecek keaktifan kepesertaannya gitu. Jadi selama ini mungkin kayaknya punya deh BPJS, tapi ini nggak ya, aktif nggak ya gitu. Nah, untuk ngeceknya itu gimana? Jadi Sobat JKN semuanya, bagaimana tata cara untuk mengetahui status keaktifan dari kepesertaan kita? Nah, kita menyediakan ada dua kanal yang kita sediakan. Yang pertama adalah bisa menggunakan layanan Pandawa. Layanan Pandawa itu pelayanan melalui WhatsApp, nanti bisa WhatsApp ke nomor 0811811165165 atau juga bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Nanti teman-teman Sobat JKN bisa untuk mendownload ya dari aplikasi mobile JKN itu melalui smartphone masing-masing. Dan ada kanal iya betul, dan untuk dari teman-teman penerbit SKCK di kepolisian baik itu di Polsek ataupun Polres sendiri, kita juga menyediakan web portal Mbak Oci. Nah, di web portal itu nanti teman-teman dari penerbit SKCK di kepolisian bisa mengecek status keaktifan dari pemohon, tinggal nanti memasukkan nomor kartu atau NIK-nya saja. Nanti akan muncul status kepesertaannya seperti apa. Oke, berarti kalau mau ngecek sendiri bisa lewat Pandawa atau lewat mobil JKN seperti itu ya. Kalau mau di langsung di on the spot di kepolisian juga mereka menyiapkan web portal untuk mengecek itu ya Bu ya. Biasanya kalau untuk yang di kepolisian kan sifatnya untuk memverifikasi ya. Jadi kan tadi di awal saat penyerahan berkas itu kan menunjukkan screenshot. Nah, saat verifikasi berkas itu nanti dari screenshot itu akan dicek kembali oleh teman-teman kepolisian melalui web portal tadi. Makanya baiknya sih udah langsung ngecek langsung. Baik lagi malah sudah aktif ya Bu ya. Betul. Jadi lebih mudah untuk kepengurusannya. Oke, menarik sih Bu pembahasan seputar pembuatan SKCK ini ya, karena bagaimanapun juga SKCK tuh hal yang
sering ya Bu ya dekat Iya. dengan kita, apalagi teman-teman sobat JKN yang generasi sekarang ini mau melamar pekerjaan melamar baru kerja lulus, gitu Bu ya. salah satu syaratnya biasanya melampirkan SKCK Iya. seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas nih Bu alurnya SKCK, pembuatan SKCK seperti apa, kemudian bagaimana memastikan kepesertaan JKN kita aktif atau enggak. Sekarang boleh Bu kasih closing statement untuk obrolan kita hari ini, kira-kira harapan ke depan dengan adanya implementasi Perpol 6 ini ya. tahun 2023 ini, dan buat sobat JKN ini yang ngedengerin podcast kita hari ini, kira-kira untuk mereka tuh apa sih yang perlu dipersiapkan gitu, apa sih yang perlu ke depannya nanti supaya kepengurusan SKCK ini berjalan lancar. Ya, betul. Gimana, Bu? Ya, baik Mbak Oci, harapannya ya terkait dengan implementasi Perpol 6 ini, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan kepolisian dapat terjalin dengan baik, dan harapannya implementasi Perpol 6 ini juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk masyarakat sendiri ya, untuk Sobat JKN semua, yang kita harapkan adalah pastikan bahwa kartu kepesertaan JKN itu aktif ya. Jadi jangan sampai ketika melakukan permohonan SKCK ternyata tidak aktif, dan itu nanti akan pastinya akan effort ya di sana ya. Untuk pencetakan nanti kan akan ditanyakan status keaktifannya. Jadi harapannya sebelum pengajuan SKCK, sobat-sobat JKN ini kan kita sudah informasikannya melalui podcast ini, bisa mengetahui status keaktifannya melalui yang tadi kita sediakan kanalnya, dan bagaimana yang sudah terdaftar ini bisa tetap aktif. Pastikan untuk pembayaran iuran bisa dilakukan tepat waktu. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Dia, hari ini informasinya benar-benar padat tapi juga ringkas, dan semoga sobat JKN juga lebih paham ya terkait dengan syarat terbaru dari pembuatan SKCK, yaitu keaktifan kepesertaan JKN. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu berbincang-bincang hari ini di podcast kita untuk membahas, untuk memberi informasi lebih banyak lah kepada sobat JKN pendengar kita hari ini. Terima kasih juga kepada sobat JKN yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini, obrolan-obrolan seru barengan sama Ibu Dia, dan semoga bermanfaat ilmunya buat sobat JKN semua, biar bisa lebih tahu nih nanti ke depannya kalau pembuatan SKCK tuh seperti apa. Jangan lupa kita masih hadir di episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang tentunya menarik dan juga lebih informatif lagi supaya sobat JKN lebih nambah nih pengetahuannya. Saya Rosi, pamit, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di TPS berikutnya.